Tes 1 2. Lestari budayaku, bugar bangsaku. Hai all traders, hari ini kita akan melakukan bincang-bincang podcastnya KPOT. Kali ini tema tentang larangan mudik bukan larangan bermain. Yang pastinya nanti kita ke depannya akan banyak membahas tentang permainan rakyat dan olahraga tradisional serta isu-isu publik yang sedang hangat nih diperbincangkan. Kali ini kita sudah bersama para narasumber. Yang pertama ada Rahayu Pratiwi. Rahayu Pratiwi ya, merupakan putri hijab Provinsi Sumatera Utara tahun 2020. Kemudian top 5 putri hijab Indonesia tahun 2020 juga. Apa kabar Putri? Alhamdulillah sehat walafiat. Baik. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya saya perkenalkan narasumber kedua. Itu ada Muhammad Syafi'i Sitorus. Beliau merupakan Wakil Sekretaris Umum DPD KNPI Provinsi Sumatera Utara. Siap Bang Fahri. Apa kabar Bang? Sehat? Siap. Sehat Bang. Sehat Ramadan. Oh ya. Sehat Ramadan. Sehat Ramadan ya. Ya, harus begitu memang. Oke, mungkin selanjutnya saya perkenalkan narasumber ketiga. Ada Agustin Sastrawan Harhab SPD MPD. Beliau merupakan Ketua Umum Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Kemudian juga sebagai dosen PJKR di Universitas Negeri Medan. Apa kabar Bang? Sehat, alhamdulillah Bang Fahri. KPOT Lestari Budayaku Bugar Bangsa. Ini tagline KPOT Bang ya? KPOT. Mungkin boleh kita coba Bang? Ya, boleh ya? boleh lah. Ya, oke. KPOT Lestari Budayaku Bugar Bangsaku. Oke. Mungkin langsung saja saya awali Bang pembahasan pertama mengenai larangan mudik bukan larangan bermain. Ini kepada narasumber kita yang pertama ada Rahayu Pratiwi. Rahayu Pratiwi, mungkin ini momentum Lebaran sebentar lagi sudah hadir nih di depan kita. Mungkin sebagai putri hijab Indonesia, apa saja nih yang sudah dipersiapkan untuk menyambut momentum Lebaran kali ini? Iya, menarik nih sebenarnya pertanyaannya ya. Kalau ditanya seberapa banyak sih atau seberapa penuh sih kita mempersiapkan untuk Lebaran, ya sama sebenarnya seperti masyarakat yang lainnya. Cuman karena pada hari ini kita dihadapkan pada pandemi, masih pandemi, jadi agak sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya di mana kita biasanya sibuk untuk mudik gitu kan. Kemudian juga sibuk untuk buat parcel dikirim-kirim kemana-mana tuh ya kan. Sekarang lebih cenderung ke penguatan iman dan imun. Penguatan iman, kita bisa lebih banyak waktu di rumah, bisa lebih banyak intens sama keluarga tentunya, bisa lebih banyak ibadah yang rekat sama Tuhan tentunya. Secara imun kita lebih banyak untuk menjaga pola kesehatan, kemudian juga ya seperti biasalah olahraga, itulah paling untuk menuju Ramadan Lebaran ini gitu di tahun ini. Kalau untuk buat kue ada belum? Nah, kalau itu dari awal Ramadan udah dari buat awal karena Ramadan memang ya. buka usaha juga di bidang itu. kuliner. Iya. Toko kue ya. Kue kering gitu, iya. kue basah. Mungkin selanjutnya terkait dengan aktivitas Lebaran ini. Pada umumnya kan aktivitas Lebaran ini menggugah semangat, kemudian kerinduan ingin berjumpa sanak saudara, kemudian kakek, nenek dan lain sebagainya. Ini pengen saya tanyakan terkait dengan bagaimana pandangan Putri mengenai aktivitas nanti di Lebaran. Bagaimana pandangan Ayu mengenai gadget? Kira-kira pengaruh gadget terhadap aktivitas perkumpulan ketika momen Lebaran gimana kira-kira? Ini sama sih sebenarnya dengan pertanyaan yang tadi, sejauh mana kita menghadapi Lebaran gitu. Karena balik lagi kepada situasi yang berbeda dan momentum yang berbeda, kita harus dihadapkan lagi dengan kondisi menyedihkan yang ya tahulah aturan pemerintah tidak boleh mudik ya. Jadi untuk itu tidak bisa face to face gitu. Artinya ada satu sisi pro di mana kita bisa menggunakan gawai kita, gadget kita sebagai salah satu penghantar momentum itu gitu, untuk video call lah nanti kan ketika Lebaran, kemudian mengirim slot elektronik tuh ya
kemudian THR elektronik tuh top up gitu kan. Betul. Gitu. Ya secara kalau kita berbicara secara negatifnya lah ya, ada kan saudara yang dekat gitu, tetangga yang dekat gitu. Berbicara tentang gadget ya itulah tadi, menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh gitu. Artinya ketika kumpul nih ya mereka santai dengan gadget mereka masing-masing gitu. Kadang hari ini menjadi tren tersendiri, handphonenya paling bagus apa nih gitu ya. Terus apa namanya ya, untuk gadget ini gitu, kita punya gadget berapa nih ya gitu. Kalau saya pribadi bertanggapan tentang gadget ya itu tadi sisi pro kontranya, cuman untuk milenial nih khususnya ya gunakanlah gadget setepatnya, seefektifnya, seefisiennya untuk menambah wahana pandemi ini lebih berwarna. Seperti itu ya. Mungkin saya berpindah terlebih dahulu ke Bang Pi ya. Mungkin lebih akrab mungkin Pari panggil Bang Pi ya. Siap. Oke Bang. Gimana? Mengenai kebijakan pemerintah tentang larangan mudik, kira-kira pandangan pemuda bagaimana nih mengenai kebijakan ini Bang? Ya pada prinsipnya kita ingin pandemi ini segera berakhir, karena ini sudah berlangsung 15 bulan lebih ya, mulai dari lebih ya 15 bulan menuju 1 tahun 5 bulan dari bulan 3 kemarin. Awalnya kan Januari, tapi di Indonesia masuknya itu Maret. Di Sumatera Utara itu 15 Maret kalau nggak salah kasus pertamanya. Jadi kita harusnya mendukung program pemerintah terkait larangan mudik. Nah, tapi satu catatan kritis juga dari kita pemuda, apakah larangan mudik ini akan menurunkan kurva positif rate Indonesia? Jangan sampai dilarang mudik tapi dibukanya hal yang lain-lain seperti pariwisata, pusat perbelanjaan, justru menjadi klaster-klaster baru yang menciptakan pandemi itu juga akhirnya tidak menurun gitu. Tahun lalu juga mudik dilarang, tahun ini juga dilarang, tapi kurva juga tidak menurun. Nah, jangan seperti ini menjadi bom waktu bagi kita, karena kebijakan pemerintah yang dianggap tidak konsisten ya. Di satu sisi ingin menyelamatkan kesehatan masyarakatnya, tapi juga tidak ingin kehilangan pangsa pasar ekonominya, karena kebutuhan ekonomi juga menjadi sebuah fondasi pokok bagi negara ini. Mungkin itu catatan kritis dari kita pemuda. Jangan sampai muncul klaster-klaster baru yang menciptakan kurva itu ya semakin meningkat pada tahun ke tahun, hari ke hari. Jadi kalau untuk Bang PI sendiri menyambut Lebaran ini, apa saja kira-kira yang sudah dipersiapkan? Nah, kira-kira mudik pasti nggak mudik ya Bang ya? Iya, ini tahun kedua kita nggak mudik ya, karena tahun lalu juga saya ikut anjuran pemerintah untuk tidak mudik. Jadi saya tidak mudik tahun lalu karena saya punya kampung halaman ya lumayan jauh lah, sekitar 8 jam dari kota Medan. Jadi tahun ini juga tidak mudik. Persiapannya sederhana, kita mempersiapkan hal-hal yang bisa kita bagi untuk keluarga terdekat, tetangga misalnya, yang kanan kiri, ke belakang. Kemudian karena aktivitasnya hari ini juga terbatas, mungkin kita harus mempersiapkan gadget kita sesehat mungkin ya di Lebaran. Jangan sampai jaringan terputus, karena ada keluarga yang di kampung ingin menyaksikan nada-nada cucunya, keluarganya kan gitu kan. Jadi kita juga harus berpartisipasi untuk itu. Ya gawai hari ini kita butuhkan karena jarak memisahkan kita karena pandemi. Tapi bukan berarti gawai satu-satunya cara bagaimana kita bisa berkomunikasi sama keluarga. Oke, terima kasih Bang PI. Mungkin saya kembali ke Ayu dulu ya. Kita bicara tentang larangan mudik, bukan larangan bermain. Terkait dengan bermain, kira-kira permainan apa yang pernah Ayu mainkan pada masa-masa terlebih dahulu terkait dengan permainan rakyat dan olahraga tradisional nih ya? Nah, apa itu kira-kira? Ya menarik nih ya, karena kelahiran tahun 2000, jadi masih ada lagi tuh permainan yang bisa dimainkan ya. Kalau untuk generasi sekarang mungkin kayak dia udah apa sih gitu kan? Itulah lebih cenderung ke gawai. Kalau Ayu alhamdulillah nih ya abang-abang masih mengalami congkak, engrang, terus patok lele ya kan. Paling suka main congkak lah kalau perempuan itu. Terus juga paling buat kerajinan dari kulit jeruk gitu. Kalau dulu tuh
gitu, memang memanfaatkan apa yang ada. Pulang sekolah itu pasti ke sungai bareng gitu. Mandi-mandi. Mandi-mandi. Terus ada batok kelapa dimainin gitu-gitu. Gitu sih, paling ke masjid tuh, paling naik engrang. Oh iya, paling tinggi siapa engrangnya? Gitu-gitu sih. Lebih seru lah kalau zamanan Ayu gitu daripada zaman Masih sekarang. ya tahun 2000 Masih itu ya, Ayu. masih mengalami, alhamdulillah. Kebetulan tempat lokasi podcast kita pada hari ini itu merupakan galeri permainan rakyat dan olahraga tradisional. Biasa ya. Iya. Gerak-gerak Nanti- ini simbol tali tambang ya. Nanti Pak Ari bakalan ajak lah main-main. Kita akan lihat apa saja isi-isi yang ada di galeri ini, Bang. Mungkin selesai ini ya. Siap. Sip. Mengenai larangan mudik, bukan larangan bermain. Nah, ini perlu rasanya kita kulik lebih dalam lagi. Aktivitas bermain apa yang kira-kira bisa kita siapkan untuk menyambut momentum Lebaran ini? Nah, mungkin langsung saja saya tanyakan ke Bang Agus, kira-kira pandangannya apa mengenai hal itu, Bang? Baik, terima kasih Pari. Iya. Ada Bang Pi, ada adik kami ini Putri Hijab Indonesia, Ayu Rahayu Pratiwi ya. Nah, hostnya Saudara Pari ya, terima kasih. Pertama yang penting adalah kita melihat bagaimana perkembangan yang sekarang ini dirasakan oleh masyarakat di masa pandemi. Saya mau cerita dulu nih Bang, memang betul 1,5 tahun kita sudah berjalan di masa pandemi. Kita juga merasakan kejenuhan ya, kejenuhan yang luar biasa. Dari mulai banyaknya pembatasan, aturan, kemudian penjagaan protokol COVID yang ya kita juga harus terus waspada dalam mengantisipasi terkena dari COVID-19 ya. Ini penting juga sih, karena memang kasus-kasusnya juga ya kita tidak boleh sepele, tidak boleh merasa ini tidak ada gitu kan, atau bahkan merasa ini juga menjadi satu ketakutan yang luar biasa Iya. juga. Tapi ini kita tetap harus menjaga. Menurunkan imun itu. Nah, karena semua ini kan faktor diri juga ya. Beberapa pakar kesehatan juga mengatakan orang-orang yang terdampak COVID itu juga karena pikirannya atau imunitasnya rendah ya kan, bukan karena juga dia bersentuhan atau bersilaturahmi ataupun karena dia banyak bertemu orang lantas dia terkena COVID gitu. Nah, ini tetap kita harus juga hindarin. Nah, kita hadir sebagai sebuah komite permainan rakyat dan olahraga tradisional ini bicara tentang pertama adalah keinginan kita untuk tetap mempertahankan budaya. Ya, KPOT itu lahir untuk mempertahankan warisan budaya. Jadi kita ini kaya dengan budaya, bangsa yang besar, bangsa yang memiliki jumlah permainan rakyat yang terbanyak di dunia, bahkan ada 2.500 lebih permainan tradisional kita. Kemudian kita juga memiliki beribu suku dan bangsa dan kekayaan sumber daya alam dan manusia yang luar biasa. Ini potensi yang sebenarnya kita sebagai bangsa Indonesia tidak boleh jauh dari apa yang dimiliki oleh bangsa ini. Jadi kita tidak boleh tak peduli lah bahasanya. Nah, hari ini karena COVID mendera, tentu kita prihatin dengan kondisi yang ada. Masyarakat juga kita tidak ingin juga jadi seolah-olah mengecam pemerintah karena dilarangnya mudik ya kan. Kami mau ketemu lebih berharga. Ini kan banyak kalau kita lihat quote-quote di handphone kita kan, smartphone kita. Kami lebih penting ketemu dengan orang tua ya kan, daripada kami dilarang mudik ya kan. Virus corona itu bisa tetap ada sampai kapanpun, tapi orang tua belum tentu ada besok. Nah, kan kira-kira ini yang quote yang kita lihat dari fenomena masyarakat sekarang ini. Jadi pentingnya memang keadaan mereka itu ingin bertemu dan bersilaturahmi dengan orang tua. Nah, tapi yang paling penting kami juga dari KPOT mengharapkan dan menghimbau juga kepada masyarakat untuk tetap mengikutilah aturan dari pemerintah. Karena bagi pemerintah ini adalah mungkin satu kebijakan yang harus diambil supaya virus corona itu tidak menyebar. India juga sekarang ini sudah banyak bermatian ya, kasus-kasusnya muncul terus. Nah, ini kita khawatir nanti ini akan terimbas ke Indonesia. Nah, soal apa yang mau kita lakukan nih Bung Pari, sebenarnya prinsip dari kita itu ingin bersilaturahmi adalah pertama bukan hanya sebagai kita untuk bertemu keluarga, apalagi ini khusus anak-anak nih ya, tapi dia bertemu dengan teman lama atau bertemu dengan teman baru yang di sana atau sepupu, keponakan yang lain-lain. Nah, anak-anak itu kan dia
pekerjaannya kan adalah bermain. Iya, betul Ya. sekali. Betul. Benar. Jadi satu pekerjaan untuk anak-anak itu adalah bermain. Sama pekerjaan kita mencari nafkah misalkan. Tapi anak-anak itu memang bermain, eranya bermain, kemauannya bermain. Setiap waktu dia habiskan waktunya untuk bermain. Jadi saya merasakan melihat bagaimana anak itu kan pinginnya itu dia bermain, tapi bermain yang apa kira-kira? Kalau main-main yang sifatnya contohnya misalkan handphone, yang stres bukan anaknya, kitanya yang stres, orang tuanya. Kenapa sih, Bang? Ya stres karena pertama itu berdampak kepada kesehatan pastinya. Yang kedua, dia jadi anak yang pada akhirnya tak peduli, Bagus ya. apatis, ya kan, asik sendiri. Iya. Bahkan kalau kita lihat cenderung ada iklan-iklan yang muncul di layar gadget kita itu ya mengarah kepada hal yang negatif. Yang sepatutnya belum bisa ditonton mereka kan gitu, Bang, di Khususnya usia kita sebagai orang tua, saya sebagai orang tua ini, ya kan, tidak ingin anak-anak itu mengkonsumsi hal seperti itu. Makanya bagi kita, karena kita juga menggiatkan diri atau membidangi bidang olahraga tradisional, kita mau ajak nih anak-anak bermain nanti bermain permainan rakyat. Iya. Karena umumnya anak-anak kalau kita dulu macam Rayu tadi udah cerita ya, bagaimana dulu dia masih mengenal egrang, Rompi masih mengenal patok lele, ya kan. Nah ini kan udah hilang nih, nggak ada lagi kita lihat itu anak-anak yang mau main seperti ini. Dan rata-rata semua larinya ke handphone. handphone. Nah ini yang perlu saya sebagai pengurus di KPOT, Ketua Umum KPOT Sumatera Utara, mengajak masyarakat untuk mengalihkan ini perhatian anak dari smartphone-nya ke permainan tradisional. Coba, ini karena mungkin orang tua fasenya fase mengenang. Kalau dia mengenang ini Bang menjadi sebuah kesenangan masa lalu, tentu dia akan mewariskan kesenangan itu Iya. kepada anaknya hari ini. Nah, persoalannya kan orang tua nggak mau mewariskannya ini, malah terlena juga dengan smartphone-nya. Gitu. Jadi orang tua secara tidak sadar dia tetap ingin mengajarkan anaknya juga berhandphone ria, bergadget ria, Bang. Nah, padahal sebenarnya kalau dia ajak anaknya itu bermain congklak, ya kan, kemudian bermain peta umpet di rumah, ya kan, kemudian bermain engklek, bermain gateng atau serimbang kalau kita dulu, Iya, bermain benar. kuaci, pasti anaknya bahagia. Nah, kebahagiaan itu kan anak itu menemukan fase ilmu yang mungkin masih belum banyak. Orang tua kan punya pengalaman yang banyak nih. Pengalaman itu yang harus disalurkan. Pengalaman kebahagiaan itu yang harus disalurkan kepada anak. Itu Bang, kenapa kalau kita bicara tentang kenapa dilarang mudik, boleh saja ini anjuran pemerintah. Tapi larangan bermain ini nggak boleh. Apalagi anak-anak tuh. Kalau kita larang dia bermain berarti kita mengajarkan dia tentang pemberontakan. Jadi mungkin Bang, selanjutnya mengenai permainan nih ya. Permainan apa nih direkomendasi untuk bisa dimainkan di Banyak. momen lebaran? Wah. Bung Pari, permainan itu kreativitas. Iya. Ya, kalau permainan rakyat itu tergantung bagaimana orang tua. Nih, kalau kita bicara tentang pendidikan, alat pendidikan juga yang menggunakan pendekatan permainan rakyat dan olahraga tradisional sudah masuk dalam kurikulum. Banyak sekali. Nah, kreativitas orang tua akan mendukung peningkatan kualitas anaknya. Jadi kalau kita mau bicara tentang pendidikan misalkan, orang tua itu mampu menjadi pendidik yang baik untuk anaknya. Jadi jangan pernah salahkan sekolah. Iya. Kalau hari ini sekolah itu diliburkan karena memang anjuran. Tapi bagaimana hari ini orang tua punya tanggung jawab nih sebagai pendidik di rumah. Jangan hanya menyalahkan sekolah. Misalkan kalau sekolah itu biasa kan dulu orang tua banyak nih kasus-kasus ya disalahkannya sekolah karena ada orang tua atau guru memarahi anaknya. Nah ini sekarang orang tua merasakan nih Bung Pari, di masa pandemi ini orang tua merasakan bagaimana sulitnya mendidik anak. Jadi guru bagi anak semua mata pelajaran. Awas main pukul Bang ya. Langsung pukul. Jadi banyak sekali permainannya Bung Pari. Contohnya sebenarnya saya bilang tadi, home pimpa saja itu bisa menjadi permainan yang mahal bagi anak. Iya. Karena ada nilai-nilai filosofinya. Contoh, home pimpa alayum gambreng. Nah kalau kita kaji nilai-nilai filosofi dalam permainan home pimpa itu ternyata adalah penyerahan diri manusia kepada Tuhannya. Ya kan? Istilahnya itu niat. Niat untuk memulai permainan Memulai itu ya. sebuah bermain. Oh kami ingin bermain, kami ingin bahagia. Nah, gitu. Jadi menciptakan kebahagiaan itu dengan bermain permainan tradisional ini adalah langkah yang baik. Nah, jadi jangan kita itu
bingung. Oh, lebaran ini nggak boleh ketemu sama keluarga, kami jenuh, stres di rumah, nggak ada kegiatan. Lantas kita biarkan tuh anak-anak main handphone aja, nonton handphone. Kita fasilitasi mereka. Nah, pegang handphone ini, kira-kira begitu. Padahal sebenarnya kita ingin mengajak mereka untuk bahagia. Jadi suasana lebaran itu kita desain, kita ciptakan harus dengan kebahagiaan. Salah satunya dengan Bermain permainan tradisional. bermain dan permainan tradisional. Itu Bung Bali. Kalau dari kita KPOT akan tetap ingin mengedukasi ya masyarakat di. Kami juga berharap nanti KNPI dalam hal ini juga ikut ambil bagian dan ikut berkolaborasi dengan kita, dan kemudian juga Adindayu ini supaya kita ini kan figur nih, figur yang luar biasa nih, anak-anak muda yang memiliki kreativitas, anak muda yang punya semangat smart ya kan, bukan smartphone smart girl ya kan, yang mampu memberikan motivasi kepada remaja-remaja seusia Ayu dengan teman-temannya kan, tahun 2000-an ke atas, milenial, Generasi J. Nah, kita siap nih Mbak Ayu, Adik Ayu ikut mengajak dan berkolaborasi dengan Ayu nanti untuk menggiatkan ini. Mantap. Kira-kira begitu, Bung. Keren Bang. Jadi memang di momen lebaran ini harus kita manfaat dengan sebaik mungkin sebenarnya Bang ya. Bagaimana silaturahmi itu, apalagi ditambah di fase pandemi ini, jangan sampai silaturahmi terganggu dengan adanya COVID-19 atau juga dengan pengaruh gadget tadi. Mungkin ke Bang PI dulu terkait dengan bermain tadi. Bang Agus sudah cerita sedikit tentang ada bermain serimbang, kemudian ganteng, atau apa lagi? Mempimpa ya. Alip Brondo, Alip Cindung, Mas. Permainan apa yang paling Bang Sapi sukain pada masa dulu terkait dengan permainan rakyat dan olahraga tradisional? Repot yang mengulas sejarah karena kita harus memutar memori-memori indah yang lalu gitu kan, karena masa kecil itu kan masa yang nggak bisa diungkapkan bahwasanya ini asik semuanya asik ya. Kita bermain terus sampai pada akhirnya kita diberhentikan dengan waktu istirahat malam hari atau azan maghrib. Bahkan azan maghrib itu adalah puncak final dari pertandingan kan banyak ya yang bisa diingat-ingat yang sudah dilakukan. Tapi memang ya sebatas kemampuan mengingat yang disampaikan Bang Agustin tadi, ada main egrang, udah pernah, dan patok lele yang sampai ya cedera-cedera sedikit lah. bocor udah dilewati juga kan gitu. Kalau olahraga biasa, saya juga dunianya juga dunia olahraga yang konvensional maksudnya ya. Tapi kalau yang tradisional ya seperti itu. Bahkan dulu itu kan juga salah satu permainan anak ini jadi ajang kompetisi di 17 Agustus. Nah, asiknya sih kita 17 Agustus dulu kayak main bulu dalam sendok kan. Tradisional tuh kayak panjat pinang gitu. Terus main tuh trompa itu ya, jadi sebuah kompetisi di 17 Agustus, momen-momennya gitu kan. Nah, mungkin karena pandemi ya mengurangi itu tapi kita bagi dari NPI maksudnya pada umumnya prinsipnya itu mendukung KPOT untuk mengkampanyekan, mengedukasi, menyampaikan ke masyarakat. Kita dukunglah, support. Betul-betul Bang Agus ini rekan saya di kepengurusan KNPI ini. Saya ketua bidang olahraga. Nih. Banyak program-program yang bisa dimatchingkan dari KPOT dengan KNPI untuk mengedukasi masyarakat. Mungkin Putri nanti bisa bergabung dengan kita bagaimana pemuda hari ini tidak hanya sebatas dalam stigma berpikir masyarakat bahwasanya dia adalah orang-orang yang terdapat mengkritik, tapi bisa menyampaikan penyambung ide-ide pemikiran dari masyarakat ke bawah, dari masyarakat bawah, masyarakat awam kepada pemerintah. Begitu juga pemerintah yang kebijakan-kebijakannya hari ini dicap tidak familiar bagi masyarakat. Nah, ini pemuda bisa jadi penghubungnya gini. Nah, termasuklah permainan tradisional rakyat ini. Bagi orang tua ini momen-momen indah untuk dikenang. Tapi bagi anak-anak ini kan butuh sebuah wacana langsung gitu, untuk bermain dengan orang tuanya, dengan sahabat-sahabatnya kan, dengan ya kalau kita yang milenial generasi kelahiran 80-an 90-an nggak sulit sebenarnya untuk mengingat dan memainkan ini, karena pada masa kita SD, SMP ini masih banyak, karena gawai smartphone ini kan di 2005 ke sini itu dia baru
mulai Di 2000-an lah, 2010 itu baru BlackBerry muncul, iPhone muncul, nah, itu baru muncul semua. Kan sebelumnya baru Symbian tuh nggak begitu mempengaruhi aktivitas masyarakat. Mungkin gitu. Kalau kita pada prinsipnya support lah kegiatan-kegiatan, karena itu juga warisan dari bangsa kan. Terima kasih Bang Pi Siap. atas supportnya ya. Buat narasumber sekalian. Tes 1 2, lestari budayaku, bugar bangsaku.